kita akan langsung panggilkan jajaran cast dari film CLBK. Yang pertama, kita beri tepuk tangan untuk Anissa Kaila. Oke, selanjutnya Kiki Narendra. Mangga kalau bet. Selanjutnya Giselma Firmansyah. Selanjutnya Yusuf Mahardika. Selanjutnya kita panggilkan Cynthia Mariska. Selanjutnya kita panggilkan aktris senior kita, Ibu Widiawati. Nin Sita. Selanjutnya kita panggilkan Bapak Slamet Raharjo. Kita sambut Akung Abi. Boleh, Akung mau duduknya di mana? Akung di sebelah Mir. Bapak-bapak dari Mir, kita ke tengah aja kali ya? Supaya lebih center. Ke tengah sini, ya. Enggak, boleh Giselma yang ke sana merapat. Berarti Mas Kiki bisa di sini atau iya. Mau Anissa? Oke. Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk jajaran rumah produksi, tim produksi CLBK. Tepuk tangan yang kenceng dong. Lagi ngerekam nggak bisa tepuk tangan ya. Oke, hari ini kita akan melakukan press conference. Kita akan memberikan informasi bahwa film CLBK atau Cinta Lama Babak Kedua adalah film yang disutradarai dan ditulis langsung oleh Evander Teja Sukmana, diproduseri oleh Yogi Arifiandi, dan diproduksi oleh Mir Production pada tahun lalu dan resmi akan rilis di seluruh bioskop Indonesia pada 2 Juli 2026. Malam hari ini kita akan melakukan gala premier, tapi tentunya hari ini akan menjadi hari yang luar biasa karena kita mengawalinya dengan press screening dan press conference. Kami membuka pertanyaan kepada seluruh yang hadir di sini untuk kita bisa berbincang-bincang kepada para talent dan juga rumah produksi dan juga tim produksi. Saya akan langsung membuka pertanyaan, apabila ada yang ingin ditanyakan boleh, tim kami akan siap dengan mikrofon. Boleh, silakan. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Topan dari mediahistorika.com. Aku ingin bertanya kepada Abi Muda dan Abi Akung. Abi sepuh, Abi takut. Izin bertanya, ini untuk kalian diskusi seperti apa dalam pakaian, tingkah laku atau tutur kata dari Muda ke Akung itu. Dan untuk Nin Muda sama
Oh iya, iya. Nin sama yang suster ini sama gimana koordinasinya supaya tingkah laku dari muda yang Nin ini sama harmonis dan ya bentar ya itu aja, terima kasih. Jangan so tahu aja. Dia pikir mirip aku. Enak aja. Ayo coba sekarang. Gantengan mana? Oke. Apa? Lupa pertanyaannya aku. Apa? Enggak pakai studi, ini so tahu ah. So tahu nebak-nebak ya. Dia nggak pernah ngomong sama saya. Bener. Takut kecepet. Dia nggak punya utang kok. Oke, apa lagi? Kalau aku, terima kasih buat pertanyaannya. Selamat sore teman-teman semua. Terima kasih yang sudah menyempatkan datang dan hadir di sini. Semoga happy dengan hasilnya. Kalau aku mah ikut Akung aja ya, Kung. Saya nggak mau. Karena kan aku suka cerita ya, jadi aku suka mendengarkan dia cerita karena banyak banget cerita seru dari Akung. Buat info aja nih, ini info A1, info dalam nih. Akung tuh kalau cerita tuh, wah menyenangkan, seru. Jadi aku coba ngambil gestur gerakannya dari situ sesuai dengan kemauan yang di-achieve sama Mas Ivander gitu. Aku ceritanya banyak dari masa muda tuh udah seru-seru. Kita dengernya kayak, wih menyenangkan gitu. Bohong semua. Oh iya. Yang benar 20%. Oke, tapi aku gimana, Kung? Aku happy nggak main di film CLBK, Kung? Happy nggak, Bung? Aku happy nggak main di CLBK? Ya mesti happy. Kalau enggak nggak dibayar. Honornya. Iya, happy Pak. Karena Akung jadi karena depan produser. karena Akung perannya jadi kakek-kakek yang CLBK sama nenek-nenek ya, Kung ya? Oh, itu salah itu. Judulnya salah. Apa? Dia nggak latar belakang, bukan orang kuno ini. Ini orang baru, malah lebih cantik lagi. Saja aku. Ada yang satu gedung ini yang paling cantik Widyawati, betul? Loh, mana Nin? Ya beginilah kelakuannya di lokasi juga. Oke, sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya, aku mau dengar dulu sedikit dari Mas. Tadi sudah bicara. Kalau saya seperti biasa ya di setiap film, dan kita tentu ada pendekatan dengan para pemain, kita reading dan lain sebagainya. Dan ini semua kembali kepada Pak Sud, bagaimana dia katakanlah mendirect si Nin muda itu. Gitu. Yang penting kita selalu, terutama ya kita yang tua-tua, selalu berusaha untuk lebih akrab dengan yang lebih muda gitu. Gitu aja. Oke, thank you nih. Selanjutnya Giselma dulu ya. Tadi ada pertanyaan untuk Giselma ya. Dulu. Mulai. Ayo Giselma, boleh dijawab dulu. Halo, selamat siang semuanya. Siang Giselma. Sebelumnya terima kasih banyak teman-teman media yang sudah datang dan sudah menyempatkan waktu. Suka sama filmnya? Suka. Lucu. Oke, kalau aku sama Nin itu aku tuh baru waktu persiapan reading tuh baru 3 kali ketemu Nin, dan itu cukup lumayan menantang bagiku, apalagi aku akan bermain dan mengikuti senior gitu ibaratnya ya. Dan akhirnya aku sama kayak Kak Mahardika Yusuf, aku approach-nya dengan melihat bagaimana interaksi antara Akung dan Nin saat di set, lalu kita kayak oh kalau misalkan responnya ketika ada reaksi akan dibalas seperti ini ya gitu. Jadi mungkin, dan balik lagi, tapi waktu masa muda itu ke masa tua itu mungkin akan ada perubahan, tapi
yang kayak sifat-sifat yang bawaannya lah yang kita mungkin tiru kayak dari gestur-gestur. Dan mungkin kalau aku sendiri waktu itu tantangannya dari tone suara yang aku lumayan harus tegesin, yang suka diingetin kayak Ninsita tuh nggak kayak gitu cara ngomongnya, Ninsita tuh lebih tegas. Jadi aku selalu kayak oh berarti akhirnya aku mengambil pandangan dari orang lain, dan juga akhirnya mendengarkan video-videonya Nin kalau lagi bicara, seperti itu sih kurang lebih. Menjawab? Sudah menjawab? Oh belum. Udah belum? Oke, sudah semua tadi? Aku tadi kurang dengar pertanyaannya apa. Jadi sudah terjawab ya. Kalau begitu kita bisa langsung ke Mas Vladimir Rama dulu. Untuk ada? Oke. Nah, pegangin ya. Nanti setelah ini yang mau punya pertanyaan untuk Rama boleh ya. Genre yang unik kayak gitu. Selamat siang semuanya, terima kasih yang udah hadir di acara hari ini. Kami dari MIR sangat mengapresiasi waktu kalian bersedia meliput acara ini. Kenapa produserin cerita seunik ini? Jujur produserin satu film itu nggak ada di agenda saya sama sekali. Ini benar-benar panggilan dadakan lah ya, emang mungkin jalan Tuhan karena semua aktor muda, ya saya masih bisa dibilang aktor muda lah ya. Semua aktor muda itu punya cita-cita buat ada di satu project, syuting bareng sama Ibu Widiawati, sama Pak Slamet Raharjo. Tapi emang jalan saya mungkin sebagai produsernya. Dan untuk ceritanya itu sebenarnya bukan dari kami. Tapi saya posisinya itu lagi syuting film bersama tim Bang Yogi dan Bang Ivander. Yang dimana sebenarnya cita-cita bapak saya, Pak Sunil, yang semenjak saya mulai syuting, kenapa kita nggak bikin PH aja? Bapak, nggak gampang, susah, banyak banget cobaannya. Ya, tapi pada akhirnya ketika lagi syuting film itu adalah sebuah film di proyek lain, ketemulah sosok-sosok hebat Bang Yogi dan Bang Ivander. Rasanya kayak pengen keluarin aja gitu omongan, kita pengen bikin PH Bang sebenarnya. Oh, gua ada cerita. Langsung tuh Bang Ivander. Posisinya saya udah syuting proyek lain, didatengin ke lokasi syutingnya sampai semua orang kru-kru nanya, lu mau ngapain Ram? Kok itu orang-orang film datang ke lokasi lu? Ya akhirnya kita meeting, kita duduk, Bang Ivander waktu itu ada 3 cerita. Nah ini CLBK menurut kita lucu banget. Kita udah kebayang semua, dari Bang Ivander udah kebayang cast-nya mau siapa aja. Semua jajaran yang ada di sini, cast-nya semua, cast-cast hebat kita ini, semua wishlist dari kita, wishlist pertama. Dan memang udah rezekinya, udah jalannya jodoh, kita bisa syuting bareng. Kita nggak pusing-pusing lagi mikirin, aduh ini nggak bisa nih, siapa nih, nggak ada. Semuanya emang udah jalannya lancar, mulus, sampai akhirnya kita dapat tanggal tayang. Jangan lupa 2 Juli 2026, dan semoga kalian semua tadi terhibur ketika nonton. Siap, thank you. Langsung aja, yang ingin ada pertanyaan untuk Mas Rama, kami persilakan. Mic-nya? Ini Mbak yang berkerudung biru boleh? Dari media mana Mbak? Selamat sore. Sore. Perkenalkan, nama saya Dede dari Media Analisis Layar. Oke. Saya mau nanya kepada Direktur Pak Ivander Tejakusuma. Ada pertanyaan untuk Mas Rama dulu? Gak ada? Kalau Mbak Rama. Oke, baik. Mas Rama, thank you. Boleh duduk dulu. Kita langsung lanjut ke Mas Ivander. Oke, saya mau nanya ke Pak Ivander. Bagaimana sih awal ide cerita bisa bikin sebuah kisah dari 3 generasi? Terus pengalamannya gimana cara mendirect aktor-aktor dari 3 generasi? Kalau nggak salah dari Boomers, X sama Gen Z ya? Oke, begitu aja. Terima kasih. Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Selamat siang semuanya. Terima kasih atas kedatangannya dan waktunya. Pertanyaan pertama, gimana ide ceritanya ini ya muncul ya? Kebetulan saya suka film-filmnya Nancy Meyers, film-film yang kayak It's Complicated atau You've Got Mail, yang gitu-gitu, yang kisah-kisah cinta yang ringan, enak dinikmati. Ya, saya suka seperti itu. Kalau Indonesianya Ramadan dan Ramona, Kita Cinta. Oh. Nah itu harus diceritain tuh judul awalnya tuh. Cinta. Me and You Oh Pause. iya, judul awalnya pertamanya bukan CLBK nih, Me and You Pause. Me and You Pause. Jadi itu dua arti tuh, Me and You Pause dulu. Itu mewakili hubungannya si Ambar sama Raka. Tapi Me and You Pause, tapi kalau dibaca tuh menopause. Coba kayaknya terlalu kompleks ya, jadi tidak.
untungnya diingatkan dan akhirnya kita kembali ke judul yang aslinya yaitu CLBK. Gitu. Nah, kalau mengenai bagaimana mendirectnya, jujur approach saya nggak ketika saya mendirect, saya mencari karakter itu di dalam setiap pemainnya. Saya tidak minta pemain untuk menjadi seseorang yang bukan mereka gitu. Jadi saya nyari ke dalam, oh ya itu dia akungnya, oh ini, ya ininya begini, oh ini ambarnya begini, nerakanya begini, supaya dapat lebih originalitasnya, fluidnya enak gitu. Jadi kalau mengenai mendirect, saya jujur di sini kayak belajar kayak sekolah film gitu, dari Pak De Slamet, dari Ibu Wit, saya tanya-tanya terus karena bank of apa ya istilahnya knowledge-nya di industri pasti lebih banyak gitu. Jadi syuting film ini sangat menyenangkan sekali buat saya karena impian saya untuk membuat cerita film yang ringan, mudah dinikmati, gak usah mikir ribet, itu bisa terwujud dan tentu saja of course bisa bekerja sama dengan orang-orang hebat ini gitu. Nah, kembali ke pertanyaan yang sebelumnya tadi mengenai wishlist pemain, semuanya saya dapat sesuai seperti yang saya mau, kecuali satu orang. Karena terpaksa, kepepet, yaudah deh, dia aja deh. Saha, itu karakter bapaknya Ambar. Yang mana orangnya? Yang mana ya? Ya ini. Iya, ya udah deh, gitu. Daripada pengangguran. Iya, kasihan gitu ya. Cuma ya. Saya balik lagi, semuanya saya setuju sama tadi dikatain Bro Rama, semuanya udah God's plan, semuanya udah in place. Jadi makanya syutingnya pun menyenangkan. Itu, maaf kepanjangan jawaban. Aman. Gimana? Ada yang mau nanya lagi ke Mas Pandar? Mau bertanya ke Mas Pandar, Mas? Oke, yang lain. Oke. Mas? Boleh. Kita tektokan aja, mau bertanya kepada siapa boleh. Silakan. Ya, selamat malam Ada semuanya. juga ya? Oke. Teman-teman sutradara baru, selamat siang. Hah? Selamat malam. Selamat siang. Suasananya gelap. Dia soalnya dari pagi. Ya, jadi mungkin ke Mas Ivander. Seberapa lama sih menentukan karakter-karakter ini untuk sampai jadi sukses seperti ini gitu? Dari pemilihan aktor Abi Muda, Akung, Nincita, sama Sita Muda juga termasuk keluarga-keluarganya gitu ya, itu sejauh mana dan kenapa memilih mereka? Terima kasih. Terima kasih buat pertanyaan Mas. Cerita ini sebenarnya umur berapa lama ya? Dari 2016 saya ada ide untuk ini. Saya ngobrol sama almarhum Cindy. Cindy itu orang yang mengajak saya ke industri ini gitu. Terus ketika saya bilang sama Cindy soal ide cerita ini, saya ingat banget tuh. Saya lagi di ruang belakang rumah saya, kita duduk berdua buka laptop sambil ngopi, sambil merokok gitu. Sambil nulis ngarang cerita ini berdua, brainstorming dulu. Itu almarhum Cindy tuh yang ngomong, ini kalau abinya yang main Pak De Slamet Raharjo keren banget ya. Terus saya balas, iya, terus yang jadi Ninnya Ibu Wit, seru amin ya Van, saya masih inget tuh hari itu tuh. Jadi dari situ alhamdulillahnya terwujud, dari dua orang ini akhirnya merunut ke bawah. Akhirnya saya, dan ketika kick off terbesarnya sih sebenarnya yang pertama kali on board ke project ini Cynthia Mariska yang dari tadi ngeliat lantai itu. Saya ketemu sama dia, ngobrol sebentar, saya ceritain ya waktu itu ya di daerah Bintaro, saya ngobrol, saya ceritain filmnya tentang apa, terus dia pulang, kalau nggak salah 2 jam kemudian dikabarin Cynthia on board. Nah udah dari situ mulai tuh satu-satu, tuk. Nah saya kebetulan ketemu sama Ibu Wit, kita ngobrol di PIM ya Bu ya. Ibu nanya ceritanya apa, bla 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 bla. Saya ceritain. Nah yang ketemu sama Pak De Slamet, Pak Yogi ini.
saya lagi drop waktu itu. Emang takdir untuk beliau yang menghadapi Pak D Slamet, bukan saya.